Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita jumpa lagi di vlog saya. Hari ini saya nggak kemana-mana sebenarnya, tapi duduknya seperti ini di tempat saya ngabdi ya, di pesantren. Kebetulan santri pulang, banyak yang pulang. Bukan banyak yang pulang, memang musim liburan dan masih akhir Ramadan ya. Masih akhir Ramadan. Ini Idul Fitri kurang beberapa hari. Hamin 2 berarti kurang 2 hari. Insyaallah kalau Idul Fitri kurang 2 hari. Alhamdulillah kita diberi kesempatan oleh Allah menikmati Ramadan sampai selesai. Dan mudah-mudahan bisa ketemu Ramadan tahun selanjutnya. Untuk kali ini saya ingin berbagi kisah, saya ingin berbagi cerita hikmah, kisah hikmah yang intinya bahwa doa itu tidak ada yang tidak diijabah. Doa itu semuanya Allah ijabah, tapi akan diijabah ketika kita sudah dalam posisi siap menerima. Jadi Allah mengijabah doa kita itu bukan ketika kita mau, tapi ketika kita sudah siap. Di ayat Quran kita tadabbur satu ayat ya. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Ini di juz 2 ya. Insyaallah atasnya ayat ini itu tentang puasa. Kenapa disambungkan ke puasa? Kenapa disambungkan ke puasa? Ini rahasia yang Allah berikan kepada kita, yang Allah tunjukkan kepada kita bahwa di bulan Ramadan ini semua hajat-hajat kita Allah ijabah. Ya, tergantung kita yang memaksimalkan Ramadan ini seperti apa. Maksudnya gimana? Allah memberikan berbagai diskon, Allah memberikan berbagai rahmatnya di bulan Ramadan ya, salah satunya dengan mengijabah semua doa. Di ayat itu jelaskan Allah itu mengijabah semua doa. Ujibu da'watad da'i, hamba-hambaku yang berdoa idza da'ani, aku kabulkan. Tidak ada yang tidak aku kabulkan. Nah, kisah hikmah yang ingin saya sampaikan ini keutamaan doa orang tua, dahsyatnya doa kedua orang tua, apalagi seorang ibu. Jadi suatu ketika ada anak kecil ya, belum mumayyiz lah, atau ya belum balik. Mumayyiz itu dia yang belum paham mana yang baik mana yang buruk, itu mumayyiz ya, artinya antara usia 1 tahun sampai ya 5 tahun lah. Nah, itu mumayyiz, kategori mumayyiz. Nanti kita bahas di video selanjutnya. Anak kecil ini dia itu penuh dengan misteri. Maksudnya apa? Penuh dengan misteri. Dia ini kadang nomakal, tapi kadang pintar. Ya. Nah, pernah suatu ketika anak ini sudah waktunya tidur siang. Ya, sudah waktunya tidur siang. Orang tuanya sudah tidur. Ya, orang tuanya sudah tidur. Ternyata anak ini pura-pura. Ya, dia cuma merem gitu aja. Dia cuma memejamkan matanya, lalu lihat ayah sama ibunya tidur. Anak ini bangun, ya, terus lari main-main. Akhirnya orang tuanya pas bangun bingung, waduh, di mana ini? Ketemu singkat cerita karena anak kecil akhirnya nggak dimarahi. Ini pulang seperti itu. Nah, itu salah satu kisahnya. Nah, dalam waktu yang lain orang tuanya ini mau ada tamu.
orang tuanya ini mau ada tamu yang ya tamu yang mulia lah, tamu yang tamu kehormatan lah istilahnya. Akhirnya ibunya menyiapkan makanan yang enak, semuanya ditaruh ruang tamu, semuanya ditata. Ayahnya menyiapkan tempat, ayahnya bagian nyambut tamu itu disiapkan semuanya, disiapkan semuanya. Anak kecil ini tadi dia lagi bermain-main di luar, bermain pasir, lagi bermain pasir di luar. Dia bawa satu wadah itu isi pasir, satu wadah isi pasir. Dia masuk ke rumah, pasir tadi tiba-tiba dia punya kepikiran yang aneh. Nah, lihat di ruang tamu banyak makanan, ya, banyak berbagai hidangan. Dia itu kepikiran, wah ini kayaknya dikasih bumbu lagi enak ini. Ternyata bumbu yang dimaksud itu adalah pasir. Akhirnya singkat cerita, pasir ini tadi diambil, ya, satu genggam ini di tangannya, ya, satu genggam. Setelah itu pasir di tangannya ini dilemparkan ke makanan-makanan tadi. Gitu. Lagi dia akhirnya semua makanan tadi penuh sama pasir. Padahal tamu 15 menit lagi mau datang. Semuanya. Akhirnya ngomong ke mamanya, ya, ngomong ke ibunya, bu, ini bumbunya. Coba kita bayangkan, kalau misalkan ada orang tua di dalam posisi seperti itu, tamu mau datang 15 menit lagi, ya, anaknya bikin masalah kayak gitu. Anaknya bikin masalah, dilempar itu makanan yang sudah siap, masih hangat, es itu semuanya dikasih pasir. Masya Allah ya. Tapi subhanallah ya, kalau mungkin kita lihat realitas sekarang, pasti akan marah ya. Kamu ini anak marah. Tapi subhanallah, orang tua ini marahnya, lihat ucapannya ya, dengarkan ucapannya. Orang tua ini marah dengan mengucapkan seperti ini, oh, ya Allah ya Rabbi, ya Allah ya Rabb, nak, dah kamu pergi ke Masjidil Haram, kamu nanti jadi imam di sana. Subhanallah, marahnya seperti itu. Marah itu, posisinya marah. Kamu pergi ke Masjidil Haram, kamu jadi imam di sana. Anaknya nangis, langsung lari ke Masjidil Haram dia. Langsung lari ke Masjidil Haram. Lari ke Masjidil Haram, singkat cerita, dengan izin Allah, kuasa Allah ya, doa orang tua tadi diijabah. Sekarang anak kecil ini tadi, dia menjadi imam besar di Masjidil Haram. Subhanallah. Siapa dia? Ini fotonya. Lihat setelah ini. Kita lihat dulu siapa dia sebenarnya ya. فرصة مباركة. هلا فرصة مباركة وحين تشرفنا بكم اليوم. الشرف لي. وجامعة الإمام دايم سباقة لمثل. الشرف لي أنا الله يحييك معنا. الله واجب وحضورك واجب يعني ما وشرنا ما رأينا ما شاء الله. الله يسلمك. وجبنا بالتمكين ويزيد تشريف إني كنت رئيسة لجنة قافلة أبناء الشهداء ما شاء الله اللي كانوا عندكم في ضيافتكم قبل أبرك ساعة ونجدد الدعوة إن شاء الله. قبل جائحة كورونا كنا مع أبناء الشهداء. كيف بيض الله وجوهكم. وكانت تحت رعايتك. أبرك ساعة لا نجدد الدعوة لكم إن شاء الله وللمدينة إن شاء الله. بإذن الله. شكرا سمو الأميرة وشكرا للأخوات جميعا. شكرا لك. Nah, jadi itu. Jadi Syekh Abdurrahman As-Sudais. Beliau ini anak kecil yang nakal. Jadi sekarang seorang hafidz, profesor ya, dan imam di Masjidil Haram. Suaranya di mana-mana, termasuk favorit saya juga. Ya, sekarang menjadi imam di Masjidil Haram. Luar biasa. Jadi intinya sekali lagi, Allah itu tidak pernah tidak mengijabah doa kita. Doa kita semuanya didengar oleh Allah. Allah Maha mendengar semua doa. Semakin kita meminta, semakin kita memohon kepada Allah, Allah itu tambah senang. Ya.
Jadi kalau kita mengandalkan orang lain, hati kita terpaut dengan manusia, itu kita menggantungkan hati kita kepada selain Allah, Allah cemburu. Ya, makanya kehidupan tidak tenang. Makanya di Quran itu Allah gambarkan, innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Semuanya Allah ampuni dosa. Kecuali ada satu ayat Allah menjelaskan, innallaha la yaghfiru. Allah tidak mengampuni satu dosa ayyushraka bih, orang-orang yang menyekutukan Allah. Ini tanda kalau Allah itu sangat menyayangi kita dan gak mau pisah dengan kita. Seperti itu. Termasuk doanya orang tuanya Syekh Abdurrahman As-Sudais tadi, ini didengar oleh Allah dan diijabah pada waktunya. Beliau menjadi imam besar, suaranya yang luar biasa. Seperti itu. Mudah-mudahan segala hajat kita dikabulkan oleh Allah. Mudah-mudahan segala keinginan kita dikabulkan oleh Allah. Apalagi di akhir bulan Ramadan ini, ayo ya, tingkatkan amal ibadah. Amal ibadah itu bukan hanya yang berhubungan dengan amaliyah saja. Kita senyum di depan orang itu juga ibadah. Kita menjaga kebersihan itu juga ibadah. Kita membahagiakan orang lain itu juga ibadah. Seperti itu. Mudah-mudahan kita dipertemukan oleh Allah dengan Ramadan ya, tahun selanjutnya. Terima kasih sekali lagi untuk semua subscriber, dan saya terus meminta dukungannya ya. Saya tidak pernah mengejar apa-apa dari video yang saya upload, tapi murni hanya ingin dakwah, hanya ingin berbagi, saling berbagi ilmu yang berkaitan dengan Al-Quranan ya. Jadi ini pun insya Allah dapat pahala dakwah. Maksudnya apa? Kalian atau semua subscriber ikut membagikan video saya kemana-mana, nah itu juga dakwah, dapat pahala. Saya dapat pahala, kalian yang menyebarkan juga dapat pahala. Seperti itu. Itu dari saya selalu berdoa mudah-mudahan semuanya yang sudah subscribe dikabulkan semua hajatnya, dipanjangkan usianya dalam keberkahan, diampuni semua dosa-dosanya, diberikan rizki yang barokah. Terima kasih dari saya, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.